Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video belajar fisika. Kali ini kita akan belajar materi tentang usaha dan energi. Pernah ya kalian melihat gambar seperti pada contoh ini, mendorong mobil? Nah, mendorong mobil itu merupakan salah satu contoh usaha. Usaha disebut juga dengan kerja. Usaha juga diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Contohnya adalah mendorong meja, mendorong mobil, dan lain sebagainya. Usaha pada benda oleh gaya yang membentuk sudut. Contohnya adalah posisi bendanya itu lebih rendah daripada kita atau lebih tinggi daripada kita. Pada contoh yang pertama adalah membawa tas, itu juga termasuk salah satu usaha. Kemudian mendorong mesin pemotong rumput atau menarik sebuah kotak, itu merupakan contoh usaha yang dipengaruhi oleh sudut, sehingga nanti gayanya itu dikalikan dengan cos alfa. Energi. Secara fisika, energi dibagi menjadi tiga, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi sendiri artinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah gambar seorang pelari. Seorang pelari melakukan gerakan dan gerakan tersebut memiliki kecepatan. Kemudian gambar yang kedua, pesepak bola mengejar bola. Nah, dari posisi pesepak bola yang mengejar bola itu juga melakukan sebuah gerakan sehingga gerakan tersebut memiliki kecepatan. Kemudian contoh yang ketiga, orang yang sedang bersepeda. Nah, karena sepeda tersebut dikayuh sehingga bergerak berpindah posisi, maka orang yang mengayuh sepeda tersebut juga memiliki energi kinetik. Sehingga energi kinetik dapat diartikan bahwa energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda tersebut bergerak. Ketika bergerak, otomatis memiliki kecepatan, sehingga rumus energi kinetik adalah setengah dikalikan massa dikalikan dengan kecepatan yang dikuadratkan. Nah, ketika diam atau tidak bergerak, maka nilai energi kinetiknya sama dengan 0. Seperti pada contoh gambar di atas, yang pertama adalah orang yang sedang menunggu bis di halte bis, itu kan tidak bergerak atau diam, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Pada gambar nomor 2, seorang pesepeda yang sedang beristirahat karena tidak bergerak, maka pesepeda tersebut tidak memiliki energi kinetik atau energi kinetiknya adalah sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga adalah pesepak bola yang duduk di tengah lapangan. Itu karena pesepak bolanya tidak bergerak, maka energi kinetiknya sama dengan 0 karena bendanya diam atau tidak bergerak. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah seseorang yang duduk di pinggir tebing. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang perenang yang sedang berada di papan loncat, ya, papan loncat. Kemudian gambar yang ketiga adalah buah kelapa yang masih berada pada pohonnya. Nah, dari ketiga gambar ini, mereka memiliki jarak antara posisi atau kedudukannya dengan permukaan bumi atau tanah.
Sehingga pada contoh-contoh tadi, energi potensial disebut dengan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Sehingga rumusnya energi potensial adalah EP sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian atau kedudukan posisi benda dari permukaan bumi. Nah, kesimpulannya, semakin tinggi kedudukan atau posisi suatu benda, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, pada contoh yang pertama, ini buah kelapanya sudah tidak lagi di atas pohon ya, tapi sudah berada di tanah. Karena pada posisi pohon kelapa ini sudah berada di tanah, maka energi potensial pada buah kelapa itu sama dengan 0. Contoh gambar yang kedua adalah seseorang yang sedang duduk di tanah yang lapang ya. Karena tidak ada jarak antara dirinya dengan permukaan bumi, maka energi potensialnya juga sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga, bola yang tidak ada jarak atau menempel permukaan bumi, maka bola tersebut memiliki energi potensial sama dengan 0 karena bola tersebut menempel dengan permukaan bumi. Lain halnya ketika bola tersebut sudah ditendang dan melambung sampai beberapa ketinggian di atas permukaan bumi, maka bola tersebut memiliki energi potensial. Kemudian untuk energi mekanik, energi ini diasosiasikan dengan gerak dan posisi dari sebuah objek, sehingga energi mekanik dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Sehingga rumus energi mekanik itu adalah energi kinetik yang dijumlahkan dengan energi potensial suatu benda. Jadi energi mekanik ini adalah gabungan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, ini berikut contoh dari energi kinetik. Contoh yang pertama, pada gambar ini adalah contoh dari energi mekanik. Contoh yang pertama adalah seseorang yang sedang menggunakan palu untuk memasukkan paku pada sebuah papan ya. Ketika palu diangkat itu merupakan energi potensial, ketika palu diayunkan dari atas ke bawah itu merupakan energi kinetik, maka kegiatan palu dengan paku tersebut adalah merupakan contoh energi mekanik secara sederhana. Contoh yang kedua adalah seorang pemanah. Ketika seorang pemanah sedang membidik anak panahnya kepada sasarannya, maka anak panah tersebut memiliki energi potensial karena ada jarak dari posisi anak panah tersebut dengan permukaan bumi. Kemudian ketika anak panah itu dilepaskan, maka anak panah itu memiliki energi kinetik karena anak panah tersebut bergerak dan memiliki kecepatan. Kemudian contoh gambar yang ketiga adalah seorang anak yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, berikut ini adalah contoh dari energi mekanik. Sehingga energi mekanik itu bisa diartikan bahwa gabungan energi kinetik dan potensial. Pada kehidupan sehari-hari tentu ada banyak sekali contoh energi mekanik yang kita lakukan dan kita temui. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.